warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggota Anggi Maulana, Eka Yulistika Nainggolan, Benedikta Arni, Lasmi, Iluni Ayu Audina, Fidelis Duri Deodoa, Dava Febrianti. Di sini kami akan membahas tentang perancangan pabrik gliserol dari CPO dengan proses continuous fat splitting. Bagian-bagian yang akan kami jelaskan yaitu pertama latar belakang, yang kedua pemilihan proses, yang ketiga pengolahan limbah dari proses produksi, yang keempat inovasi atau perbaikan proses. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama bahan baku. Bahan yang digunakan dalam pembuatan gliserol adalah minyak sawit, minyak biji kapuk, dan minyak biji karet, serta minyak goreng bekas atau limbah industri makanan dan rumah tangga. Juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan gliserol. Yang kedua, manfaat gliserol. Yang pertama, sebagai pemanis dalam pembuatan makanan dan minuman seperti jus buah, minuman beralkohol dan non-alkohol, permen karet, selai, permen, snack, puding, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai bahan baku dalam pembuatan sabun cair, kondisioner rambut, pasta gigi, kosmetik, pelumas, dan tinta. Yang ketiga, sebagai lapisan untuk menjaga embun beku dari kaca depan dan anti beku dalam mobil. Yang keempat, untuk mengobati pasien dengan gangguan bagian dalam telinga atau bagian sebagai agen osmotik pada pengobatan pasien edema cerebri. Yang kelima, sebagai bahan baku pembuatan antibiotik. Yang keenam, untuk mengobati beberapa penyakit seperti batuk kering dan konstipasi untuk meningkatkan performa atlet yang akan bertanding dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi. Yang ketujuh, untuk mengurangi ketombe. Yang kedelapan, untuk mengatasi kulit kering, kulit tebal, dan bersisik. Yang kesembilan, untuk membantu mencegah penumpukan amonia dalam darah pada orang dengan kelainan siklus urea. Yang kesepuluh, menurunkan tekanan intrakranial dalam pengobatan gangguan saraf yang diakibatkan oleh meningitis bakterial pada anak-anak. Dan yang ketiga yaitu kebutuhan produk. Gliserol adalah produk samping produksi biodiesel dari reaksi transesterifikasi dan merupakan senyawa alkohol dengan gus hidroksil berjumlah 3 buah. Pembuatan gliserol dapat menggunakan bahan baku seperti minyak kelapa sawit yang jumlahnya berlimpah di Indonesia. Berdasarkan data pada oleokimia produksi CPO di Kalimantan Barat, setiap tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Contohnya pada tahun 2012 produksi CPO sebesar 1.601.200 ton dan pada tahun 2013 sebesar 1.811.416 ton, sehingga produksi CPO mengalami peningkatan sebesar 13,13%. Menurut data industri oleokimia, nilai ekspor gliserol pada tahun 2012 sebesar 409,38 ribu ton. Satu tahun kemudian, yaitu tahun 2013, nilai ekspor gliserol mengalami peningkatan menjadi 485,27 ribu ton. Sehingga rata-rata pertumbuhan ekspor gliserol sebesar 43,18%. Sementara itu, nilai impor industri oleokimia pada gliserol mengalami penurunan pada tahun 2010 hingga 2013. Dari data yang ada, pembuatan pabrik gliserol di Kalimantan Barat dapat dilakukan karena bahan baku yang diproduksi mengalami peningkatan dan jumlah yang berlimpah. Yang kedua, proses pembuatan gliserol. Berdasarkan Chemical Process Industry tahun 1986, ada 3 cara pembuatan gliserol. Golongan ini didasarkan pada perbedaan bahan baku yang digunakan. Ketiga cara itu antara lain Twitchell, batch, autoclave, dan continuous. Pada proses Twitchell, proses ini minyak dihidrolisa dengan menggunakan proses batch pada suhu 100 sampai dengan 105 derajat Celcius tekanan vakum. Konversi yang diperoleh adalah 85-98% dengan kemurnian gliserol 5-15% dalam waktu tinggal 12-48 jam. Proses ini menggunakan katalis alkyl arik sulfonik acid atau sikloalipatik sulfonik acid. Dalam proses ini, proses hidrolisis dilakukan dengan 2 step berlawanan arah menggunakan reaktor tangki berpengaduk. Yang kedua, batch autoclave. Proses ini meliputi hidrolisis asam lemak dengan air pada fase cair dengan menggunakan katalis seng oksida ZNO dan magnesium oksida atau MgO atau tanpa katalis. Proses ini akan diberikan konversi sebesar 98%. Reaksi hidrolisis tanpa katalis berlangsung pada suhu 220 sampai 240 derajat Celcius pada tekanan 23 sampai 31 atm dengan waktu tinggal 2 sampai 4 jam. Reaksi hidrolisis dengan menggunakan katalis berlangsung pada suhu 150 sampai 175 derajat Celcius dan tekanan 52 sampai 100 atm dengan waktu tinggal selama 5 sampai 10 jam. Kemudian yang ketiga yaitu continuous. Pada proses ini minyak dihidrolisis pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 40 sampai 48 atm. Proses ini memberikan konversi 97 sampai dengan 99% dengan waktu tinggal 2 sampai 3 jam. Reaksi hidrolisis dapat berlangsung dengan atau tanpa katalis. Kemudian selanjutnya, pemilihan proses pembuatan gliserol. Pada mini perancangan pabrik gliserol di kelompok kami memilih proses continuous fat splitting, yaitu pada proses ini minyak dihidrolisis pada suhu 250 derajat Celcius dan tekanan 41 sampai 48 atmosfer. Proses ini memberikan konversi 97 sampai 99% dengan waktu tinggal 2 sampai 3 jam. Reaksi hidrolisis dapat berlangsung dengan atau tanpa katalis. Alasan memilih proses ini adalah konversi maupun yieldnya tinggi, tidak perlu ruangan besar untuk produksi, harga labor rendah, biaya tahunan yang rendah. Kemudian kita masuk pada tahapan proses.
yang mana pada tahapan proses ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan bahan baku, yang kedua proses continuous fat splitting, dan yang ketiga pemurnian gliserol. Kita masuk pada tahapan yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Bahan baku untuk memproduksi gliserol adalah CPO atau crude palm oil dan air. Dilihat dari ketersediaan bahan bakunya di Indonesia, maka pabrik gliserol ini layak didirikan di Indonesia, mengingat Indonesia termasuk salah satu negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kemudian, tahapan yang kedua yaitu proses continuous fat splitting. CPO dialirkan dari tangki penampungan sementara menuju fat splitting column dengan menggunakan pompa dan dinaikkan suhunya menggunakan HE hingga mencapai suhu 260 derajat Celcius. Kemudian air dari unit utilitas dipompa dan dinaikkan suhunya menjadi 260 derajat Celcius menggunakan HE untuk menuju fat splitting column. Yang kedua, proses continuous fat splitting. Reaksi antara CPO atau crude palm oil dengan air berlangsung dalam reaktor yang disebut sebagai fat splitting column. Di sini terdapat gambar yang bisa kita lihat, yaitu pompahan asam yang dimasukkan lemak air H2SO4 1-2% dan reagen pitcher 0,75 sampai 1,25%. Dilakukan 2-4 kali yang dipanaskan pada suhu 100-105 derajat Celcius dan menghasilkan gliserin dan air yang kemudian dipanaskan lagi untuk mendapatkan gliserin. Reaksi antara CPO dengan air berlangsung dalam reaktor yang disebut dengan fat splitting column, yaitu berupa reaktor menara lawan arah yang beroperasi pada suhu 260 derajat Celcius dan tekanan 55 bar. Reaksi yang terjadi adalah reaksi endotermis, sehingga diperlukan pemanas berupa steam dalam fat splitting column. Produk atas fat splitting column berupa asam lemak dengan kadar 88%, dimanfaatkan sebagai penghasil steam dengan memanfaatkan panasnya dalam wedge heat boiler. Kemudian diturunkan tekanannya menjadi 1 atm dengan expansion valve. Produk gliserol diambil dari bawah menara dan selanjutnya masuk ke unit pemurnian produk. Dalam proses gliserol terdapat senyawa ester trigliserida yang merupakan penyusun utama minyak nabati dan hewani. Reaksi trigliserida dan air menjadi gliserol dan asam lemak antara lain sebagai berikut. C3H5COOR 3 kali ditambah 2H2O menjadi 2RCOOH C3H5COOR OH 2 kali, yaitu berupa trigliserida plus air menjadi asam lemak plus monogliserida. Reaksi ini terjadi pada suhu 260 derajat Celcius dan tekanan 55 bar. Proses ini memberikan konversi 97% dengan waktu tinggal 3 jam. Proses yang selanjutnya yaitu pemurnian gliserol. Produk fat splitting column bagian bawah berupa sweet water atau gliserol dengan kadar 12% masuk ke evaporator multi-efek untuk diuapkan sebagian air yang terkandung di dalamnya, sehingga kadarnya naik menjadi 75%. Gliserol yang keluar dari evaporator selanjutnya masuk ke dalam tangki berpengaduk untuk ditambahkan NaOH 0,5%. Penambahan NaOH 0,5% ini bertujuan untuk menyabunkan asam lemak yang terkandung dalam larutan gliserol tersebut, sehingga output dari tangki berpengaduk ini sudah tidak mengandung pengotor berupa asam lemak lagi. Selanjutnya, output dari tangki berpengaduk ini masuk ke menara distilasi packing untuk memisahkan gliserol dengan sabun, sekaligus untuk memurnikan gliserol, sehingga diperoleh kadar 99%. Gliserol output dari menara distilasi berupa gliserol 99%. Selanjutnya masuk ke bleaching tank yang berupa tangki berpengaduk untuk dijernihkan warnanya dengan activated charcoal. Selanjutnya untuk menghilangkan activated charcoal yang terikut, gliserol dilewatkan pada filter sebagai langkah terakhir proses. Selanjutnya gliserol dialihkan ke tangki penyimpanan produk. Nah, berikut merupakan diagram alir kualitatif dari proses pembuatan gliserol. Dapat dilihat, ini adalah alur-alur proses pembuatan gliserol. Baik, selanjutnya yaitu pengolahan limbah pabrik gliserol. Limbah yang terbentuk pada pabrik gliserol berupa limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah cair yang dihasilkan dapat berupa swap stock dan kondensasi water atau air kondensasi. Swap stock merupakan limbah yang berupa sabun yang terbentuk pada tahap netralisasi yang mana mengandung sejumlah air dan asam minyak. Sedangkan air kondensasi terbentuk dari proses destilasi, penguapan, dan air dari sistem penghasil vakum. Biasanya dihasilkan selama produksi gliserin. Air kondensasi yang dihasilkan oleh proses destilasi dapat mengandung hingga 30% gliserin, residu ester lemak, dan asam. Dan untuk air kondensasi yang dihasilkan oleh proses evaporasi multistage atau penguapan mungkin mengandung sedikit gliserin dan ditandai dengan tingkat COD dan BOD yang tinggi. Untuk pengolahan swap stock atau limbah sabun dapat diolah dengan proses acidulation atau pengasaman hingga dapat menghasilkan asam minyak untuk produksi sabun kualitas rendah.
Swap stock dipompakan ke dalam tangki dari bahan kayu, plastik, atau logam yang sesuai di mana swap stock diencerkan dengan air lalu ditambahkan asam sulfat sampai terbentuk asam bebas. Selanjutnya, swap stock dididihkan dengan steam sampai emulsi terpecah dan sabun terpisah. Saat pengendapan, material minyak naik ke permukaan dan air asam yang mengandung asam sulfat bebas, sodium sulfat, dan impurities yang larut dalam air membentuk lapisan bawah. Lapisan encer dikeluarkan dan lapisan minyak dididihkan dengan air untuk membilas sisa asam sulfat dan zat lainnya yang larut dalam air. Pembilasan dimaksudkan untuk menetralkan asam mineral yang ada. Proses pengasaman yang dilakukan secara kontinu merupakan perbaikan yang ekonomis. Sistem pengasaman kontinu menggunakan asam mineral pada suhu 80-90 derajat Celcius dengan bantuan agen pendispersi. Sebelum proses pengasaman, biasa dilakukan penanganan awal menggunakan kaustik soda, penggumpalan, dan pembilasan. Pengasaman kontinu dari swap stock encer menyangkut pengontrolan asam sulfat melalui pengukuran pH dalam reaksi dan pendinginan campuran sebelum sentrifugasi. Kemudian, pengolahan air kondensasi dilakukan dengan cara recycle atau didaur ulang. Salah satu contohnya yaitu yang pertama, mendaur ulang air kondensasi yang dihasilkan dari proses destilasi ke proses produksi melalui pengolahan kapur dan asam, filtrasi, dan penguapan. Yang kedua, di mana pabrik produksi gliserin terintegrasi dengan pabrik produksi asam lemak menggunakan kembali air kondensasi hasil proses evaporasi sebagai pakan dalam proses pemisahan lemak dan minyak, sebagai alternatif untuk perawatan biologis dan pembuangan. Pertimbangkan untuk menggunakan kembali air kondensasi sebagai air pencuci untuk memulihkan gliserin dari panel karbon aktif bekas. Keempat, menetralkan larutan asam dan kaustik yang dikumpulkan dari reaktivitas resin dalam proses pertukaran ion yang digunakan untuk mengolah larutan gliserat sebelum dibuang. Dan yang kelima, mendaur ulang air dari sistem penghasil vakum sebagai air proses jika diperlukan. Selanjutnya, pengolahan limbah padat akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada pabrik gliserol, selain menghasilkan limbah cair, juga menghasilkan limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan dapat berupa cake dari filter gas, yaitu residu dari filtrasi, dapat berupa activated carbon dan activated glaze. Untuk pengolahan limbah padat sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang terkontaminasi dan yang tidak terkontaminasi. Yang tidak terkontaminasi dalam hal ini yaitu filter bekas yang tidak terkontaminasi oleh logam berat, itu dapat digunakan kembali sebagai pakan ternak dan pupuk. Sedangkan yang terkontaminasi itu akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diolah lebih lanjut sesuai dengan pedoman pengolahan limbah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun kelebihan dan kelemahannya ialah yang pertama, kelebihannya yaitu biaya tahunan rendah, yang kedua yaitu proses tidak membutuhkan ruangan yang besar, yang ketiga ialah kualitas produk beragam, dan yang terakhir ialah prosesnya lebih akurat. Sedangkan kelemahannya ialah yang pertama, biaya produksi sangat tinggi, yang kedua kemampuan pengoperasiannya besar, dan yang terakhir ialah tekanan dan suhu yang dibutuhkan itu tinggi. Inovasi atau perbaikan proses. Terdapat beberapa metode dalam proses pembuatan gliserol, yaitu proses saponifikasi, transesterifikasi, dan fat splitting. Dapat dilihat dari tabel pembandingan ini. Proses fat splitting memiliki tingkat kemudian produk akhir gliserol mencapai 99%. Dan dalam rancangan ini, kami menggunakan proses ini sehingga dari segi inovasi belum ada perbaikan proses dikarenakan proses tersebut sejauh ini masih efektif dan terbaik dalam proses pembuatan gliserol. Metode-metode dalam proses fat splitting. Karena proses fat splitting ada terdiri dari 3 metode, maka kita bandingkan dari tabel berikut ini. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka diperoleh proses continuous fat splitting karena konversinya mencapai kurang lebih 99% jika dibandingkan dengan metode Twitchell dan batch autoclave yang hanya mencapai 95%. Kemudian metode continuous ini waktu reaksinya relatif singkat 2-3 jam dan dapat berlangsung tanpa adanya katalis.